Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelajah syiar Islam. Pada kesempatan siang hari ini saya akan berkunjung ke salah satu auliaillah, salah satu walinya Allah yang ada di Kecamatan Pleret, Purwakarta. Beliau juga salah satu tentara Hizbullah yang mana pesannya jelas untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Mudah-mudahan dengan kunjungan kita kali ini bisa mendapatkan barokah karomah dari Haji Mama Pudoli. Ikuti terus perjalanan kami, jangan lupa berikan komentar terbaik untuk jelajah syiar Islam episode kali ini. Kiai Haji Tubagus Muhammad Fudoli adalah salah satu ulama dari daerah Pleret, Purwakarta dan pelaku sejarah. Beliau merupakan salah satu tentara Hizbullah. Banyak jasa beliau dalam kemerdekaan Republik Indonesia sebagai seorang santri bersama santri-santri lainnya yang ikut perang mengusir penjajah. Beliau pernah terkena peluru tetapi masih selamat dari kematian. Beliau lahir pada tahun 1901 dan wafat pada tanggal 28 Oktober 1965 pada usia 70 tahun. Beliau banyak mengajarkan agama dan nasionalisme terhadap teman, ajengan, dan para santrinya. Sejak kecil, Kiai Haji Tubagus Fudoli tidak pernah mengalami pendidikan formal. Dia banyak belajar dari bapaknya dan juga kepada kakeknya. Dia juga belajar dengan membaca koran dan mendengarkan radio. Kemudian, dia memperkaya ilmu agamanya dengan belajar di pesantren. Setelah menuntut ilmu di pesantren, Kiai Haji Tubagus Fudoli berangkat ke Mekah untuk memperdalam ilmu agamanya. Setelah kembali dari Mekah, Kiai Haji Tubagus Mama Pudoli mendirikan dan mengasuh pondok pesantren Empang Sari, yang dulu desa tersebut bernama Babakan Hayam. Pada masa kepemimpinannya, dia mulai menerapkan metode pengajaran klasikal. Selain mengajarkan ilmu agama, dia juga mengajarkan pelajaran bahasa Arab. Berawal dari pesantren inilah keberadaan Kiai Haji Tubagus Fudoli menonjol di kalangan masyarakat Purwakarta dan sekitarnya. Mulai dari kegiatan rutinnya mengajar di pesantren, kemudian mengadakan pengajian bagi masyarakat umum yang diadakan setiap hari Jumat pagi. Kiai Haji Tubagus Fudoli sangat akomodatif terhadap budaya lokal dalam berdakwah tanpa merusak sendi-sendi ajaran Islam. Dia menyampaikan tausiahnya dalam bentuk pedoman Sunda, agar mudah dipahami oleh masyarakat. Hal ini seperti yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati dalam mengislamkan masyarakat Sunda yang sangat kental akan tradisi nenek moyang pada masa itu. Bagi masyarakat Purwakarta, sosok Kiai Haji Tubagus Fudoli sebagai seorang kiai pesantren telah menjadi fase tersendiri. Dia selalu berusaha memperhatikan perubahan yang terjadi di lingkungan sekitarnya, sehingga syiar dan dakwahnya mampu memenuhi tuntunan masyarakat. Kelompok-kelompok pengajian atau majelis taklim di masjid-masjid atau kelompok tertentu sering mengundang kiai untuk menyampaikan tausiahnya, mengisi kekosongan dan kegelisahan hati mereka akibat rutinitas kerja dan problematika sosial yang akrab dihinggapi manusia di muka bumi. Selain ahli dalam bidang agama, dia juga sangat memperhatikan kesejahteraan masyarakat Purwakarta.
Kiai Haji Tubagus Pudoli juga sangat memperhatikan keadaan bangsa Indonesia yang pada saat itu kembali dijajah Belanda setelah kemerdekaan 1945 Masehi. Dia berperan aktif dalam menyusun strategi kemerdekaan Indonesia dalam Perang 10 November pada tahun 1945 di Surabaya sebagai tentara Hizbullah, bertujuan untuk mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan juga banyak berperan dalam menghadapi militer Belanda antara tahun 1945 sampai tahun 1950 Masehi. Alhamdulillah, perjalanan ziarah ke Makbaro Ahmad Tubagus Pudoli dari awal berangkat sampai sekarang udah menuju pulang, yang mana beliau adalah salah satu tentara Hizbullah, sosok pejuang kemerdekaan yang berasal dari Kecamatan Pleret. Semoga kita bisa meniru, bisa berperilaku seperti beliau-beliau para pejuang yang tidak berpikiran yang lain, hanya berpikiran tanah air, bagaimana agar bangsa Indonesia ini tidak dijajah oleh Belanda pada waktu itu. Alhamdulillah, kita sebagai generasi penerus mudah-mudahan aya hal nu tiasa di alap mangpaat tina perjalanan ziarah ieu, anu mana tujuan tina ziarah teh daya di tujuan anu sanes, iwalti urang tiasa mengambil pelajaran-pelajaran ti sosok para pejuang-pejuang, ti para pahlawan anu tos ngorbankeun hartana, ngorbankeun tanagana, ngorbankeun jiwa ragana pikeun kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sakitu we anu kapihatur, mudah-mudahan aya barokah manfaatna. Oke, terakhir teka yang hilap terus ditonton channel YouTube Santri Muda Jabar Juara. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya dicukupkan sekian, semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan juga share postingan ini.